Warga dapat memiliki anggunan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan. Pengakuan hutan adat telah diberikan kepada 9 masyarakat hukum adat dengan memberikan lahan hutan adat sebesar 12.544 hektar untuk 5.712 kepala keluarga. Saat ini, masih ada tanah yang dikuasai negara sebanyak 12,7 juta hektar lahan di Kementerian Kehutanan dan 9 juta hektar di BPN yang siap diberikan kepada masyarakat adat maupun warga sekitarnya. Tim Liputan, Metro TV. Baik, seperti apa mekanisme program pembagian jutaan hektar lahan tersebut? Kami akan langsung bertanya kepada San Afri Awang, Dirjen Panologi Panologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Awang. Pak Awang, jumlahnya 12,7 kalau dari Kementerian KLH begitu. Di mana saja nih letak-letaknya? Ini tersebar di 33 provinsi. Jadi hampir di seluruh Indonesia. Karena tanah ini kan merupakan tanah kawasan hutan negara yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat yang memang hidup bergantung dari tanah. Jumlahnya akan rata atau di mana yang paling besar ini, Pak? Kita lihat situasinya. Karena kalau diratakan nggak bisa, karena penduduk juga kan nggak merata juga. Nah, oleh karena itu tanah mengikuti penduduknya. Jadi tidak terbalik. Nah, di tempat-tempat yang ada tanahnya disediakan tetapi penduduknya tidak ada misalnya, itu bisa program-program transmigrasi juga bisa dilibatkan di situ. Sekarang status dari lahan ini apa, Pak? Karena juga ada yang khawatir apakah ini termasuk kawasan yang dilindungi misalnya atau kawasan yang dikatakan ini memberi nilai konservasi tinggi. Oh ya, begini. Kita sudah membedakan di dalam fungsi-fungsi lahan itu. Ada namanya hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, yang kita berikan 12,7 juta ini dalam bentuk perizinan gitu, ini semua di dalam kawasan hutan yang produksi. Jadi dia tidak akan mengganggu kawasan-kawasan konservasi dan lindung. Per kakak petani. Nah, kalau kita melihat kebutuhan-kebutuhan keluarga, petani untuk menghidupi keluarganya terjamin kesehatan. Tentu yang di Jawa itu pasti kurang juga. Baik. Nah, di luar Jawa juga apalagi, karena kebutuhan di luar Jawa agak berbeda dengan di Jawa. Artinya, Nah, ini yang mau kita seimbangkan sebetulnya. baik. Artinya status tanah ini sendiri untuk nanti ketika diberikan kepada warga ini akan dalam bentuk apa? Statusnya apa? Kalau yang 12,7 juta hektar itu dalam bentuk perizinan. Kita berikan dia perizinan 35 tahun dan dapat diperpanjang. Membayar lagi atau Dia seperti tidak apa? tidak membayar. Jadi artinya tidak ada semacam keuntungan apa yang diberikan kepada negara juga tidak? Kan begini, kalau negara mengambil keuntungan itu bukan dari tanahnya, itu dari produktivitas petani menggunakan tanah itu. Kalau dia menanam pohon-pohonan, buah-buahan, atau dia kombinasikan kegiatan peternakan, kan bagi rakyat sebetulnya ketika dia berproduksi dia bayar pajak. Jadi pajak itulah yang harus dibayarkan ke negara. Jadi dia tidak bayar sebetulnya dalam konteks 12,7 juta hektar. Baik. Ini adalah tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini kan sebenarnya sistemnya hampir dengan transmigrasi gitu ya, memberikan tanah untuk dikelola. Tapi perbedaannya ini apa berarti Pak antara dengan memberikan lahan dengan transmigrasi? Ya, jadi gini ada skemanya. Ada skema tadi yang 9 juta hektar. Kalau skema yang 9 juta hektar adalah skema reforma agraria. Dari 9 hektar itu ada 4,1 juta hektar kontribusi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau ini tanah didistribusikan menjadi aset milik rakyat. Terus yang sisanya itu dipenuhi dari Kementerian Agraria. Jadi jumlahnya 9 juta hektar. Yang 12,7 juta hektar ini dalam bentuk pengelolaan. Agak beda ini. Dia skemanya perizinan 35 tahun kepada orangnya langsung. Siapa itu orang langsung targetnya? Target grup kita bisa diperpanjang.
Yang penting adalah para petani. Petani yang mana nih kalau klasifikasinya? Petani seluruh Indonesia. Ya, kan ada tuh yang hanya tunakisma, ada yang gurem, yang benar sama sekali nggak punya tanah, begitu kan? Ya. Itu apakah menjadi utamanya prioritasnya? Tentu kalau yang jadi prioritas kita adalah para buruh tani kan. Buruh tani itu kan mereka nggak punya tanah. Seumur hidup mereka bertani, tapi faktor produksinya nggak punya. Nah inilah negara hadir, dia menyediakan hal-hal seperti itu. Gimana biar nggak salah sasaran, Pak? Oh pasti kita kan punya sistemnya. Sistemnya kita bangun mulai dari nasional sampai ke lapangan kan. Seperti apa sistem yang akan dibangun ini? Pendataannya akan seperti Kan apa? sudah ada, kita data dari bawah kan. Sudah ada. Karena pada saat yang sama memang selalu diingatkan Bapak Presiden juga Ibu Menteri ya bahwa tidak boleh program ini tidak kena sasaran. Kalau cerita-cerita lama ada yang nggak kena sasaran itu soal lain. Tapi yang ini memang wanti-wanti betul harus jadi ada address-nya jelas, alamatnya jelas, namanya jelas ya. Baik. Umur. Dilakukan pengecekan secara berkala atau nggak supaya nanti ternyata dijual lagi gitu Enggak, lahannya? ya. Kita kan punya tim nih, punya tim di daerah. Kita udah siap timnya. Yang mengidentifikasi mereka-mereka itu ada di mana. Kita secara nasional itu menggunakan peta gitu, baik itu peta sosial maupun peta fisik, lapangan, kan itu udah ketahuan sekarang. Oh di sini daerahnya, di sini daerahnya. Kemudian kita recheck ke bawah, lalu ketemu kan? Ketemu antara lapangan dengan kita ketemu, nah itulah yang kita kerjakan. Oke, ini kapan akan mulai direalisasikan? Kalau ini kan program sebetulnya sudah dituangkan di dalam RPJMN. Berarti kita sudah mulainya 2015. Ini sudah? Sudah kita mulai 2015. 2016 sampai 2019. Sudah berapa banyak lahan yang sudah di... Well, kalau yang sudah dari kehutanan sebetulnya kita sudah masuk angka 700.000 hektar. Di mana saja itu? Itu sudah menyebar merata di provinsi-provinsi. Sudah 700 ribuan. Nah, untuk yang yang land right-nya, yang legalisasi aset tanah, saya kira kawan-kawan dari Kementerian Agraria sudah banyak juga. Paling tidak, saya kira sudah masuk di angka 1 juta sertifikat, 1 juta bidang itu mungkin lebih yang ada di Kementerian Agraria. Dari tahun ini mereka target 5 juta bidang. Oke, dari legalisasi aset ya. Ketika ada pertemuan dengan lembaga tinggi negara, Presiden menyatakan juga ini pembagian kapan selesai itu kembali lagi ke kementerian begitu. Oh, iya, kapan? betul, Itu betul. Kapan akan selesainya ini tuntasnya? Kan kita gini, karena kita 5 tahunan kita mau belas kan, akhirnya kan 19. Itu yang dimaksud Pak Presiden. Karena kita nggak bisa kan, masa 9 juta 1 tahun kan nggak. Harus kita bagi sampai 2019. Ini komitmen kita gitu, karena komitmen Presiden sendiri kepada rakyatnya. Ada juga yang menyatakan bahwa harus ada rentang waktu begitu ketika setelah diberikan ada fasenya sampai benar-benar petani itu mulai mandiri begitu Pak. Jadi bagaimana nih untuk menata tahapan-tahapan ini supaya mereka benar-benar siap bisa mengelola lahan yang diberikan? Kan gini, kalau kita bicara legalisasi aset dengan aset right, kita tambah satu lagi programnya namanya access right. Akses right itu adalah memberikan fasilitas pada rakyat itu. Dia bisa berupa penguatan modal, penguatan kelembagaan, kemudian pendidikan dan latihan. Kemudian juga hasil produksinya itu bisa dipasarkan. Nah, ini yang kita sebut akses right. Tidak bisa kalau kita berikan aset right saja, aksesnya enggak. Fasilitasi pemerintah akan main. Oleh karena itu semua kementerian lembaga itu akan fokus, akan membantu semua ke arah pergerakan supaya rakyat dapat keadilan tanah dan peluang-peluang kerja itu, peluang berusaha juga sekaligus. Karena jangan lupa konteksnya ini adalah pengentasan kemiskinan juga, keadilan dan mengentaskan kesenjangan. Oke. Jadi ada kritik Pak, ini sebelum kita berpisah dari DPR, Wakil Ketua DPR Fadlizon menyatakan kadang-kadang ini terlalu bombastis gitu. Ini kan besar sekali lahan yang diberikan, tapi sebenarnya benar nggak sih lahannya ada dan gitu kapan eksekusinya akan berjalan? Karena ini masih merupakan tanda tanya besar gitu kalau dikatakan seperti itu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira Pak Fadlizon kita apresiasi terhadap pernyataannya, tetapi kita ini kan sudah bertekad, ini kabinet kerja, jadi kita memang kerja betulan. Jadi tidak perlu ragu menurut saya. Jadi benar ada benar lahan ada, adanya? kita siap, benar ada.
Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sama-sama, Mbak. Terima kasih sudah bergabung.